Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para relawan Poros Baru Sumatera Barat, saya Taufik Ronaldo mendatangi Ivan di kantor Ayo Kerja. Ini adalah startup yang sudah diliput media Singapura. Ini startupnya konsen di bidang penyaluran tenaga kerja. Nah, untuk nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ivan tentang pengalamannya dia nih. Dan kebetulan juga kalau saya ditunjuk sama partai terjun ke menjadi wakil gubernur Sumatera Barat. Ini salah satu konsep kerja yang akan saya bawa ke Sumatera Barat dengan adanya cyber center atau digital trading. Nah, namanya nanti kita konsepin lagi gitu kan. Tapi untuk sementara kita pakai aja konsep cyber center. Gitu. Van, apa kabar Van? Ini teman saya nih di zaman kuliah. Ya kuliah ya. Iya. Jadi gini Van, gua nih didorong nih sama teman-teman di Sumatera Barat untuk menjadi sebagai wakil gubernur Sumatera Barat. Jadi gua kepikiran nih Pak, di dunia sekarang ini kan konsep tradisional itu udah banyak dikalahkan sama digital gitu kan. Kita simpel aja lah membahas ini example-nya kan. Ojek dulu kita harus ke pengkolan gitu kan, tawar menawar gitu kan. Nah, sekarang kan nggak mungkin kayak gitu lagi kan, sudah di tap, di handphone, tinggal tujuan kita kemana, apa segala macam, tinggal kita tekan aja aplikasi udah selesai. Nah, kemarin saya udah discuss tentang UMKM. Kita akan bikin digital UMKM di Sumatera Barat, karena orang Sumatera Barat itu jiwanya itu adalah pebisnis, pedagang gitu kan. Nah, sementara dagangan kalau nggak dikelola secara digital, itu akan menggerus usaha mereka gitu kan. Sementara Sumatera Barat itu banyak loh UMKM yang bisa dibangkitkan gitu. Contoh bordir, ada songket, ada makanan-makanan, ada keripik sanjay misalnya Pak. Karena kita udah discuss kemarin di digital. Nah sekarang ini saya mau datangin Ivan ini karena Sumatera Barat itu punya tenaga kerja juga Van. Tenaga kerja, ya contohnya aja gini Van, sekolah perawat berapa banyak tuh perawat di Sumatera Barat gitu kan. Berapa banyak universitas di Sumatera Barat yang menghasilkan tiap tahun tenaga kerja. Nah, menurut pandangan saya nih, industri Sumatera Barat perkembangannya boleh dibilang di bawah 10% atau bilang mendekati zero lah gitu kan. Kemudian yang ada itu Sumatera Barat adalah distributor. Dan itu kan nggak menggayat tenaga kerja yang masif gitu kan. Cuma beberapa orang mungkin di bawah puluhan atau di bawah ratusan gitu. Sementara tenaga kerjanya begitu banyak. Nah, dengan adanya Ivan ini, kita discuss aja Ivan. Konsep apa kira-kira yang bisa kita bawa ke Sumatera Barat dengan digital ini. Nah, sebelumnya gini Pak, kita bicara dulu awal mulanya Ivan bikin ini gimana, jadi mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman di Sumatera Barat kan. Gimana sih sampai diliput sama media Singapura gitu kan. Oke. Awal mulanya ya. Jadi dari pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan yang lama, banyak banget terkait sama orang-orang yang baru pertama kali kerja, atau enggak kalau orang bilang sih levelnya dari level ya, dari pertama gitu. Terus kadang gue mikir gitu ya, orang yang baru lulus, anak yang baru lulus dari sekolah masuk ke dalam dunia tenaga kerja, kan mereka masih baru belum ada pengalaman gitu. Kalau kita yang
udah pengalaman puluhan tahun kan kita tahu nih begitu pas masuk ke dalam dunia kerja kita mesti kemana-mana plus sama kita punya relasi udah banyak. Ya. Tapi anak yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, mau cari kerja, paling pertama kali ngandalin siapa? Orang tua tanya, orang tua dia nggak bisa bantuin masukin ke temennya ya. Kalau orang tuanya banyak relasinya, kalau enggak gimana? Ya. Betul nggak? Paling nggak alma mater, Pak. Iya, dua alma mater dari kampus gitu. Minta tolong kampus ada job fair nggak? Ada ini ada itu. Cuman kampus ya gimana ya? Apakah sedalam itu mengasih ini loh? Beda lah, maksudnya yang kampus kalau bawa itu ke dalam ke perusahaan sama orang yang memang dari dalam perusahaan rekomendasiin orang. Nah, nangkep nggak? Kampus yang rekomendasiin mahasiswanya atau orang yang sudah kerja di dalam perusahaan yang rekomendasiin orang dari luar, pasti akan dipilih orang yang udah pernah kerja di perusahaan itu. Pasti pengalaman kan? Iya kan, gitu loh. Jadi sebenarnya kan kesian anak-anak ini gitu loh, nggak diraya atau nggak dirangkul sama orang-orang yang memang udah kerja dalam perusahaan. Beberapa perusahaan besar udah mulai bikin institut buat buat nyalurin lulusan ini ke dalam perusahaan mereka. Sampurna University. Satu, yang kedua Kalbis, Bakri. Ya Bakri. Karena perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya juga punya masalah sama tenaga kerja. Mereka kekurangan tenaga kerja. Padahal di luar sana bilang banyak. Tapi mereka sendiri kekurangan tenaga kerja. Tiap tahun butuh lagi rekrutmen. Nah, apa sih yang dibutuhin sama perusahaan itu? Mereka tuh butuh orang yang sudah tahu budaya kerja perusahaan itu atau yang sudah terbiasa kerja di lapangan. Bedanya gini loh, kalau kalian kerja magang di kampus, kalian tuh kerja kan sukarela. Ya kan? Kalian ngebayar kampus SKS untuk kalian bisa bekerja di lapangan. Tapi kalau misalnya kamu udah masuk ke lapangan, dibalik. Kamu yang kerja, kamu yang dibayar sama perusahaan. Nah ini ya biasanya fresh graduate itu akan ngalamin masa-masa di mana ada bentrokan psikologi deh. Di mana yang tadinya mereka ngerasa mereka bisa, ini mau gua begini, ini mau gua, apalagi darah muda bergejolak gitu. Terus masuk ke dalam perusahaan, akhirnya diperintah, disuruh begini, suruh begitu, wah nggak gue banget deh gitu loh. Nah biasanya ini akan ada masalah di mana 1-2 tahun, mungkin bisa aja sampai 5 tahun tergantung kedewasaan mentalnya ya anak itu gitu loh, untuk bisa adaptasi bahwa oke, gue siap, gue kayak gini loh kerja. Ada yang namanya loyalitas, ada yang namanya ngerti dan mendengar. Ngerti dan mendengar artinya begitu pas ada atasan atau rekan kerja yang ngomong, dia mendengarkan dan melaksanakan apa yang diminta gitu loh. Beda kalau di kampus kita mendengar, tapi kalau misalnya kita nggak suka kita nggak mendengar. Jadi kalau istilahnya orang zaman dulu bilang hanya mau dengar apa yang mau didengar. Di Sumatera Barat ada itu Pak. Istilahnya ada ilmu basi. Ilmu basi. Basi pakak, basi tengah. Jadi gitu lah. Gue minum dulu. Silakan. Ya jadi kayak gitu. Ini pengalaman sekilas intermezzo ya. Nah itu gimana tuh awalnya bikin digital itu kan konsepnya dari sana nih. Nah tim awalnya gimana tuh sampai ada investor, ada segala macam gitu kan? Awalnya setelah dapat pensiun dini dari perusahaan yang lama, kan ada dana nih. Kita bootstrapping dulu lah. Bootstrapping itu artinya bikin startup dengan dana sendiri. Untung kagak, rugi iya. Rugi dulu ya. Iya. Wajar lah. Ratusan juta itu bukan apes deh pokoknya. Tapi dari startup yang awal namanya TKpedia dulu. TKpedia itu konsepnya jadi kayak brokernya outsourcing. Ini kan bukan outsourcing bro. Bukan. Makanya itu gagal. Konsep yang outsourcing itu gagal. Jadi kita nggak pernah bisa jadi brokernya outsourcing. Karena bukan outsourcing yang diadu. Bukan tenaga kerja yang diadu, kualitas tapi outsourcing yang diadu. Sedangkan si outsourcing ini kalau udah dapat kontrak kerja sama satu perusahaan nggak bisa diganti. Stay di situ gitu loh. Jadi nggak bisa dikasih pembanding lagi. Kalau kontrak ini harus dipatuhi dan dihormati. Jadi ini gagal. Nah, banyak pengalaman dari kegagalan. Akhirnya kita coba dengan konsep dasar rekrutmen. Direct Employment Program istilah kerennya. Jadi ya perusahaan butuh tenaga kerja, kita lihat dari database kita cari ini, kita kirim. Sesimpel itu dulu awalnya gitu loh. Dan akhirnya monetize. Ada yang bagi jasa kita.
ya banyak juga yang minat gitu kan. Cuman saya sadar nih ya, kalau kita jalanin satu-satu, si A minta orang, kita teleponin orang, mintanya misalnya satu orang ya, kita minta kita nyari orang mungkin satu dong, pasti kan nyarinya 3 atau 4 atau 5 orang supaya nanti bisa dipilih satu sama mereka gitu. Nah, kalau misalnya kita semua yang ngejalanin ini sanggup gak ngelayanin semua Indonesia? Nggak sanggup. Pasti butuh HRD mana yang kuat ngelayanin seluruh Indonesia, perusahaan seluruh Indonesia misalnya minta ke kita nih, misalnya ya anggaplah optimis lah ya kita gitu. Terus gue mikir caranya gimana ya kalau kita ngelayanin semua Indonesia, kalau kita tapi kita nggak keributan, nggak nge-pull di kita semua nih permintaannya. Ya udah bikinlah sistem agensi. Jadi pertama kali yang tahu tentang lowongan kerja itu biasanya siapa sih? Orang di luar sana kan. Mau itu bapak lu, lu atau temen lu siapalah intinya orang di luar sana yang tahu. Terus yang kedua, yang tahu ada kandidat yang bagus di luar sana itu siapa sih? Orang di luar sana juga kan, bukannya kita kan. Nah yang mereka butuh itu di luar sana itu sebenarnya apa sih? Informasi dan data dan aplikasinya. Jadi hari kerja ini kita lagi mau bikin aplikasi, kami juga startup ya, mau coba teknologinya. Gimana caranya supaya satu orang ini bisa tahu ada informasi lowongan, orang ini juga yang nyariin orangnya buat rekomendasi ke sini, bantu rekrut, sekaligus masuk dan dapat rating. Ya jadi kayak gitu, jadi bayar. Nah uang itu nanti buat si yang nyalurin maupun yang ngasih informasi tenaga kerja, kumpul di kita nanti sistem transfer kayak GoPay lah, kayak Gojek. OVO, ya kalau kayak gitu. Berarti kan udah ada sistem digital ya? Ya, nah untuk bisa ini terjadi, bisa jalan, namanya startup itu harus research. Coba dulu, coba. Kalau sukses ini akan jadi satu konsep baru yang bisa dipakai sama tatanan global. Nah, konsep memang semua orang bisa ngomong, cuman bisa nggak nyari taunya, bisa nggak nge-researchnya, bener apa enggak gitu loh. Kita dengar gampang, ngejiplak mah gampang, tapi begitu pas eksekusi, jalannya itu jadi bisa nggak? Ngomong gampang beneran deh. Kalau udah denger mah gampang. Oh, pernah dengar dari sini, kita cobain ini. Bisa nggak jalanin? Bisa. Begitu pas coba, aduh, kemarin gimana ya, lupa. Kalau nggak original konsepnya dari yang punya, percuma. Ya kan ini juga kan, kita kan kemarin ke BKPM nih, discuss tentang ada investasi yang mau masuk ke Indonesia. Nah itu kan ada minimal aja itu Hyundai kan udah ground breaking gitu di Cikarang kan. Dan itu informasi yang kita dapat kan 25.000 itu tenaga kerja. Nah Sumatera Barat itu kan kalau ini jadi nih Pak, cyber center ini jadi, nanti kita mengikat MOU kerjasama dengan cyber center, nanti penyaluran tenaga kerja ke industri apa di Jakarta gitu atau di mana-mana yang akan kita salurkan itu, apakah ada pelatihan di sini Pak? Biasanya perusahaan itu punya pelatihan sendiri yang sesuai sama budaya mereka. Jadi gini, salah satu contoh ya, kan gue sering nih kerja di perusahaan dan udah cukup banyak sih tidak jadi tau lah ini kayak gimana, terus kenapa ini diterima, ini kenapa enggak gitu. Kita waktu pas di perusahaan nggak semua orang kita walaupun udah punya training bagus di luar sana kita terima kok. Kenapa? Belum tentu cocok trainingnya sama budaya kita. Soalnya kan sekarang ada program sertifikasi, kan? Nggak pengaruh. Kan? Sertifikasi itu hanya sebagai satu standar bahwa kita tahu sertifikasi dari PTN dari pelatihan mana. Kita sudah biasa belum sama pelatihan itu. Kalau kita belum pernah biasa sama pelatihan itu sertifikasi juga nggak terlalu impact, bukannya nggak guna ya, ada gunanya, tapi sebagai decision maker dalam satu perusahaan kita lihat sertifikat itu belum tentu kita pakai. Apalagi kalau misalnya sertifikatnya ini kita nggak tahu siapa yang terbitin, ya betul, ya nggak diakuin, nggak ada ISO-nya, ya. Sertifikat mas semua orang juga bisa bikin kali ya sertifikat gitu loh, tapi yang resmi mana, yang diakui pelatihannya mana, itu satu. Yang kedua, yang punya sertifikat ini belum tentu punya jaminan bahwa dia bisa kerja loh. Betul. Asumsi misalnya pas waktu di tes dia bisa, tapi yang namanya orang hidup itu kayak pensil kalau boleh gue bilang ya. Tahu kan pensil? Pensil itu habis dirawat apa? Tajam kan?
sama kayak orang itu mungkin habis dilatih dapat sertifikasi tajam kan, tapi begitu pas udah dipakai lama-lama apa? Tumpul, bener gak? Kalau mau dipakai lagi harus diapain? Diupgrade lagi, diamplas lagi gitu, disaut lagi gitu loh. Jadi itulah sama kayak kemampuan. Kemampuan juga gitu. Kalau dulu lu bisa, belum tentu sekarang lu bisa. Bisa jadi udah lupa. Paling gampang main gitar, ada yang bisa main gitar dari sini. Coba main gitar udah lama, 2 tahun, 3 tahun nggak main, masih ingat kunci-kunci, belum tentu lah. Piano juga gitu kan. Berarti udah kaku lah. Iya, itu sama kayak skill. Kalau nggak dilatih, nggak bakal bisa. Ya, jadi skill itu kayak pensil, sama kayak kehidupan juga kayak pensil. Kadang pas waktu kita dirawat supaya lebih tajam, sakit kan? Sakit, perih. Tapi kalau udah bisa lewat, kita bisa lewatin cobaannya gitu ya. Udah lewatin pelatihannya, lewatin susah-susahnya lah. Kita keluar tuh hasilnya bagus pasti. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi keunggulan dari ini apa? Dari digital ini apa? Apakah ini berdasarkan pengalaman gua nih? Biasanya kan ada historika data, track record karyawan, gitu kan tercantum. Apakah dengan digital itu tercantum nggak? Iya, tercantum. Itu memang salah satu keunggulan ya, keunggulan digital. Salah satu keunggulan digital. Kalau tadinya tanpa digital mungkin kalian dikenal lokal, tapi dengan digital kalian dikenal internasional dunia. Bahkan sampai Afrika ataupun kutub utara kalau ada internet bisa tahu dengan kalian. Betul nggak? Ya, Betul kan? Asal ada internet ya. Asal ada internet. Karena itu bisa diakses dari manapun juga. Tapi kalau misalnya nggak digital, yang ada di Sumber, emang di kutub utara bisa tahu ada sesuatu di Sumber. Jadi kalau misalnya nih Pak, ini tenaga kerja nih Pak, ini melamar nih kan, berapa bulan berhenti, kemudian melamar lagi, sama ayo kerja terdetek. Kita ada sistem historical. Jadi setiap orang yang keluar, nah kita akan minta feedback, tapi nggak selalu ada. Ini akan dibalikin ke kliennya. Gimana tentang orang ini, good, bad, or nggak mau komentar gitu loh. Ya kalau nggak mau komentar kita nggak akan dapat data. Ya kita nggak akan tracking di datanya. Jadi kita hanya track record saat ini hanya sebatas komentar dari usernya dulu. Nah itu kan kalau tenaga kerjanya luas marketnya gimana? Saat ini kita masih masuk segmennya nggak first entry level sama blue collar. Jadi bukan white ya. Bukan white, itu udah ada segmennya sendiri lah. Headhunter itu udah di sana, mereka lebih spesialis. Tapi kalau untuk fresh graduate masuk ke kita, pasti kita akan bantu. Jadi kayak gitulah relawan poros baru. Ini ada konsep digital tenaga kerja. Kemungkinan kita akan bawa ke Sumatera Barat ini. Kebetulan Ayo Kerja ini udah MOU juga dengan Taman Siswa ya, Universitas Taman Siswa di Padang. Nah, ini hal yang baru di dunia digital. Kemudian ini tambahan kita nih Pak untuk di cyber center. Jadi kira-kira begitulah para relawan poros baru. Ini salah satu konsep kerja yang akan kita lakukan nanti kalau dipercaya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan poros baru, itulah bincang-bincang kita dengan CEO-nya Ayo Kerja. Tunggu gebrakan kita ke perusahaan lanjut supaya mau investasi ke Sumatera Barat. Sampai jumpa.